Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen investasi dan portofolio kelompok 14 dengan judul Efisien Market Hypothesis dan Behavioral Finance dengan anggota Ivan Prayoga dengan 19 10 11 81 dan Nurul Anissa 19 10 11 11 9. Perilaku keuangan dan hipotesis pasar efisien memiliki jenis persepsi yang berbeda. Hipotesis pasar efisien mendukung bahwa masyarakat adalah investor rasional yang merupakan bagian penting dari pasar keuangan. Behavior finance yang merupakan model alternatif menerima orang sebagai normal dan irasional ketika hipotesis pasar efisien dipertimbangkan. Asumsinya adalah bahwa harga pasar saham akan mencapai equilibrium karena harga efisien secara informasi. Namun, perilaku keuangan mengklaim bahwa investor cenderung memiliki beberapa bias psikologis dan emosional yang mengarah pada irasionalitas. Baik konsep baru maupun lama, mencoba mencari solusi untuk masalah ekonomi dan keuangan. Hipotesis pasar efisien. Suatu teori hipotesis pasar efisien dapat dinyatakan bahwa harga saham yang terbentuk merupakan refleksi dari seluruh informasi yang ada, baik fundamental ditambah insider information. Menurut pendapat Statman, dapat menyatakan bahwa investor tidak hanya dapat mengalahkan return pasar secara sistematis dan harga saham adalah rasional. Yang dapat dimaksud rasional yaitu suatu harga saham mencerminkan fundamental seperti nilai risiko dan tidak dapat mencerminkan aspek psikologis seperti sentimen dari para investor tersebut. Dalam bentuk efisien dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu hipotesis pasar efisien bentuk lemah, weak form, hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat, semi strong form, dan hipotesis pasar efisien dengan bentuk yang kuat, strong form. Setiap bentuk pasar efisien mencerminkan sejauh mana penyerapan informasi terjadi di pasar. Efisien market hipotesis memiliki 3 asumsi, yaitu yang pertama, ada investor diasumsikan akan berlaku rasional sehingga akan menilai saham secara rasional. Yang kedua, beberapa investor akan berlaku tidak rasional, tetapi perilaku mereka dalam melakukan transaksi perdagangan bersifat acak atau random, sehingga pengaruh adalah saling menghilangkan dan tidak mempengaruhi harga. Yang ketiga, ada investor arbiter yang berlaku rasional akan mengurangi pengaruh dari perilaku investor yang tidak rasional pada harga di pasar modal. Pertama, ada pasar efisien bentuk lemah atau weak form, yaitu hipotesis ini harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang tergandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Artinya, harga yang terbentuk atas suatu saham, misalkan, merupakan cermin dari pergerakan harga saham yang bersangkutan di masa lalu. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah apabila harga sekuritas yang terbentuk mencerminkan informasi data historikal pada masa lalu. Dengan perkataan lain, investor tidak mampu memperoleh abnormal return dengan menggunakan informasi historikal yang tersedia. Yang kedua, ada hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat atau semi strong form. Menurut hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat adalah artikel yang lain pada Fama menyebutkan sebagai studi peristiwa event student. Harga mencerminkan semua informasi publik yang relevan. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk semi kuat apabila harga sekuritas yang terbentuk mencerminkan seluruh informasi historikal pada masa lalu dan informasi publik yang relevan, sehingga investor tidak mampu memperoleh abnormal return dengan menggunakan informasi yang dibangun berdasarkan informasi yang tersedia di publik. Yang ketiga, ada hipotesis pasar efisien bentuk kuat atau short form.
Pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun informasi pribadi. Jadi, dalam hal lain, bentuk kuat mencakup semua informasi historis yang relevan dan juga informasi yang ada di publik yang relevan. Di samping juga, informasi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, misalkan manajemen perusahaan, dewan direksi, dan kreditor. Pengujian terhadap hipotesis pasar efisien. Yang pertama, itu ada pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah, bisa diuji dengan melakukan pengujian prediktabilitas return. Yang kedua, ada pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, bisa dilakukan dengan pengujian event student. Yang ketiga, ada pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk kuat, bisa dilakukan dengan pengujian private information. Implikasi hipotesis pada pasar efisien. Suatu investor dapat dikatakan investment stealth apabila investor tersebut sudah mendasarkan diri pada asumsi bahwa pasar modal melakukan kesalahan dalam menentukan harga sekuritas. Pasar investor percaya mereka dapat mengidentifikasi dan memberi pada kondisi untuk mendapatkan abnormal return. Mereka mengikuti pada dasarnya tidak percaya terhadap konsep pasar modal yang efisien. Terdapat 3 tipe analisis yang mungkin digunakan oleh active investment styles, yaitu ada technical analysis, yang kedua ada fundamental analysis, yang ketiga ada market timing. Yang pertama, ini ada technical analysis, di mana para analisis pasar modal dapat mempelajari catatan sekuritas pada waktu lalu, kemudian mencoba untuk mencari pola siklus-siklus tertentu pada fluktuasi harga tersebut. Pada analisis tersebut akan memperkirakan berapa harga saham yang telah terjadi pada masa yang akan datang. Namun, terdapat persaingan dari para analisis teknis yang akan cenderung membuat harga saat ini dapat mencerminkan informasi dalam urutan harga di waktu yang lalu, dan bahwa perubahan harga tidak dapat diperkirakan dari harga di waktu lalu. Next akan dibacakan oleh rekan saya, Ivan. Yang dimiliki harganya adalah Rp1.000, maka setiap periode harganya akan naik sebesar 12% dengan kemungkinan 75% atau turun 10% dengan kemungkinan 25%. Dalam hal ini, jelas bahwa 3/4 dari keluaran akan menghasilkan return 12%, sedangkan seperempatnya akan menghasilkan return 10%. Selanjutnya dapat dihitung return yang diharapkan atau expected return adalah E atau R sama dengan 0,75 atau 12% ditambah 0,25 min 10% sama dengan 6,5%. Walaupun tingkat pengembalian yang diharapkan di sini adalah 6,5%, nilai yang sebenarnya tetap saja merupakan nilai yang acak atau tidak dapat diketahui dengan pasti. Sehingga dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa harga sekuritas mengikuti kaidah jalan acak. Strategi perdagangan yang menggunakan data pasar historis atau umumnya harga saham dikenal sebagai sebutan analisis teknikal. Next. Yang kedua ada fundamental analysis, di mana para analisis suatu pasar modal dapat mempelajari bisnis perusahaan yang telah menjadi go public. Kita bisa mencoba mencari suatu informasi baru yang diperhitungkan suatu prospek pendapatan dan dividen suatu perusahaan untuk memperkirakan tingkat suku bunga kredit dalam mengevaluasi risiko suatu perusahaan yang dimana memiliki suatu keseruan yang akan memberikan informasi baru dalam penentuan suatu harga saham yang sesuai pada pasar modal. Next. Yang selanjutnya ada market timing. Market timing merupakan para analis yang secara acak dan aktif memperhatikan setiap kesempatan yang dapat menentukan dengan menentukan kapan sebaiknya seorang investor dapat membeli dan menjual saham. Ada saatnya seorang investor harus melakukan short selling dengan menjual terlebih dahulu saham yang mereka miliki,
baru kemudian membeli kembali pada analisis ini merupakan suatu pengembangan dari tipe analisis yang teknikal. Next. Sebaliknya, sebagai investor dikatakan menganut passive investment style apabila pada investor tersebut dapat berdasarkan diri pada asumsi bahwa yang pertama, pasar modal tidak hanya melakukan kesalahan dalam penentuan suatu harga. Meskipun terjadi suatu misinspired, mereka tidak akan mampu mempelajari atau memanfaatkan karena publik akan segera mengembalikan ke status semula dan kemudian harga akan terjadi normal. Berikut ada ilustrasi konsep pasar yang efisien. Yang pertama, jika pasar efisien, maka informasi tersebut akan dengan cepat tercermin pada harga saham yang baru. Yang kedua, akan tetapi jika proses penyesuaian harga saham tersebut tidak berjalan dengan efisien, maka akan ada lag dalam proses tersebut, dan hal ini ditunjukkan oleh garis putus-putus. Next. Berikut ada perilaku keuangan atau behavioral finance. Ricciardi dan Simon menyatakan bahwa perilaku keuangan mencoba menjelaskan dan meningkatkan pemahaman tentang pola dari alasan investor, termasuk aspek emosional dan derajat dari aspek tersebut dalam mempengaruhi proses pengembalian keputusan. Para pembela EMH berpendapat bahwa behavioral finance memperkuat kasus EMH karena hal itu menyoroti bias pada individu dan komite dan bukan pasar yang kompetitif. Konsep behavioral finance sendiri berdasarkan oleh 3 ilmu lain, yaitu ilmu psikologi, sosiologi, dan teori keuangan. Next. Berikut sebagai contoh, satu temuan menonjol dalam behavioral finance adalah individu menggunakan diskon hiperbolik. Hal ini terbukti benar bahwa obligasi, harga hipotek, anuitas, dan instrumen keuangan sejenis lainnya yang tunduk pada kekuatan pasar yang kompetitif. Setiap manifestasi diskon sederhana dalam penetapan harga obligasi ini akan mengundang arbitrase sehingga dengan cepat menghilangkan sisa-sisa bias individu. Next. Studi tentang behavior finance juga menyelidiki bahwa peserta lain memanfaatkan arbitrase dari kesalahan dan inefisiensi pasar tersebut. Behavior finance menyoroti inefisiensi seperti terlalu banyak reaksi terhadap informasi sebagai penyebab tren pasar dan dalam kasus yang ekstrim, gelembung dan crash. Reaksi semacam itu disebabkan oleh perhatian investor yang terbatas, terlalu percaya diri, terlalu optimis, mimikri, atau menggiring naluri, dan noise trading. Analis teknis menganggap behavior finance sebagai ekonomi perilaku atau sepupu akademis dan dasar teoritis untuk analisis teknis. Next. Berikutnya ada behavioral finance theory atau teori perilaku keuangan. Menurut pendapat Severin, dalam Adler-Hymans menurung, dapat dikatakan bahwa behavior finance yaitu suatu studi yang mempelajari bagaimana fenomena psikologi dapat mempengaruhi tingkah laku pada keuangan. Tingkah laku yang terjadi pada para pemain saham tersebut, di mana Severin mengatakan bahwa tingkah laku para praktisi Nofsinger dalam Adler-High memahami bagaimana manusia secara aktual pada perilaku dan dalam sebuah penentuan keuangan atau financial setting. Next. Selanjutnya ada konsep penting teori perilaku manusia. Yang pertama, akuntansi berbasis mental. Konsep ini mengarah pada kecenderungan seseorang mempersiapkan uang guna memenuhi satu tujuan. Yang kedua, perilaku kelompok. Konsep ini menyatakan bahwa seseorang akan cenderung meniru perilaku finansial dari kelompok mayoritas. Ketiga, ketimpangan emosi.
Ketimpangan emosi mengarah pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada emosi sesaat atau tekanan emosi seperti kemarahan, rasa senang atau gembira, kecemasan, dan rasa takut. Selanjutnya ada anchoring. Anchoring mengarah kepada melampirkan pengeluaran pada acuan tertentu. Contohnya termasuk anggaran pengeluaran yang dibuat secara konsisten dengan mengacu pada tingkatan anggarannya. Selanjutnya ada atribusi pada diri. Konsep ini mengarah pada keinginan untuk menentukan pilihan yang didasarkan pada rasa percaya diri yang berlebihan terhadap pengetahuan atau keterampilan seseorang. Atribusi pada diri biasanya berasal dari bakat intrinsik di area tertentu. Individu akan cenderung menilai bahwa pengetahuan yang mereka miliki lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Next. Kesimpulannya, yang bisa kita ambil dari pembahasan di atas, bahwa hipotesis pasar efisien dengan penelitian efisiensi pasar hanya terpusat pada mekanistis dan kuantitatis mekanisme informasi dan harga serta investor tidak dapat mengalahkan return pasar secara sistematis dan harga saham adalah rasional. Peran pada perilaku keuangan ini untuk dapat meningkatkan suatu pemahaman pada pola dan alasan investor termasuk aspek emosional tersebut dalam mempengaruhi proses suatu pengambilan keputusan. Dua model yang berbeda ini memainkan peran penting untuk memahami dan mencegah krisis keuangan. Jika tidak, akan sulit untuk memecahkan masalah mendasar dari krisis ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, behavioral finance dan efficient market hypothesis yang berperan penting di setiap cabang keuangan akan dibandingkan. Next. Sekian dari presentasi yang kami lakukan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.